Terus kata dia mungkin perbedaannya kalau di Jepang kan banyak banget apa sih kayak angin topan kayak gitu ya, kayak gempa, kayak badai kayak gitu kan sering terjadi. Jadi banyak perubahan-perubahan besar lah, kayak bangunan juga jadi anti gempa kayak gitulah. Dini Januari, ku mandang rindu ku padamu. Kemudian harapan dan rasa hormat ku padamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifin Bob di konten Sura. Kebetulan teman-teman saya baru pulang kerja, udah makan tapi belum mandi nih. Saya sempetin bikin konten karena emang sekarang waktunya emang mepet banget ya. Kebetulan tempat kerjanya jauh, berangkat pagi pulang malam, jadi waktunya tipis banget teman-teman. Nah, di konten Sura sekarang saya pengen cerita, biasa cerita goblok. Jadi kemarin saya lewat jalan tuh ya, jalan besar. Nah, di jalan besar itu ada proyek teman-teman. Nah, proyeknya itu bikin apa, jalan layang gitu, entah nanti dibikin buat jalan tol atau jalan kereta, nggak tahu tuh, karena masih ini doang, masih apa ya, masih tiangnya doang. Nah, dengan biasa ya, dengan gobloknya saya kan, tanya, ya namanya juga orang goblok kan harus banyak tanya supaya nggak jadi goblok lagi. Tanya tuh, kok itu bikin tiang itu kok lama banget ya, kata saya. Padahal itu udah jadi, udah berdiri. Sama tanya, itu dicornya berapa hari ya? Kayaknya berhari-hari deh, 2 minggu. Tanya sama orang Jepang teman-teman. Dijawablah sama dia, itu dicornya sekitar 2 hari gitu. Oh, 2 hari? Mana mungkin ngecor segede gitu. Apa, tiangnya gede banget itu. Gede banget, tinggi, menjulang lagi kan. Kata dia 2 hari. Oh, nggak percaya saya 2 hari itu. Karena dilihat dari petakan kata waktunya itu, petakan dari papan itu kan kelihatannya. Itu sekitar ada berapa petak tuh ya? 1, 2, 3. Sekitar ada 5-an lah, 5 ke atas lah. Setahu saya kan tiap dicorkan itu kan tiap kotak ya, maksudnya setiap si papan itu kan. Jadi si papan itu dipasang terus diisi cor-coran kan, agak kering, dibongkar, dinaikin ke atas lagi. Itu yang saya tahu, cuman kata dia cuma 2 hari. Ya udah deh, ikutin aja 2 hari. Kok saya jadi sok tahu ya? Nah, terus saya tanya lagi kan, tadi kan ada pertanyaan ke orang Jepang itu kan. Kok itu bangunannya udah jadi tapi kok nggak dibikin-bikin apa? Kan itu kan tiangnya kan udah jadi tuh, gede banget tuh ya. Itu lama banget teman-teman, nggak di apa sih namanya, nggak disambung-sambung kan, harusnya kan tiang udah jadi kan di atasnya kan dikasih tuh ya apa, sambungan-sambungan itu kan supaya cepet. Nah, ternyata dijawab tuh sama orang Jepang, katanya itu ditunggu berapa bulan dulu, sekitar setengah tahun kalau nggak salah. Setengah tahun apa 8 bulan kata dia. Jadi karena itu kan tiang itu kan berat kata dia. Jadi nunggu gimana tuh keadaan ketika udah selesai nih, udah jadi nih, udah dicor tuh, udah bagus tuh. Gimana nanti? Karena kan itu kan berat ya, namanya juga cor-coran kan. Kemungkinan besarnya itu antara miring sama masuk ke tanah. Nah, jadi ditungguin dulu berapa bulan tuh, ditungguin dulu. Nah, misalkan udah sesuai sama standarnya nih, misalkan 8 bulan ditunggu, oh udah segini nih, agak miring dikit mungkin, agak ke dalam sedikit kan. Nah, kalau begitu jadi langsung dipasang penyambungnya itu, kata dia bilang kemungkinan besar itu bakalan patah atau bakalan apa sih, nggak lurus.
jadi miring. Karena kan ini kan si tiang ini kan masih gerak kan, karena masih baru. Jadi nggak tahu tuh bakalan miring apa enggaknya. Nah jadi ditungguin dulu agak lama. Oh ternyata kayak gitu ya, kata saya. Pantesan lama banget. Padahal udah jadi semua tuh. Tiang-tiang itu banyak udah jadi semua. Tinggal dikasih penyambung-penyambungnya doang. Nah terus yang saya lihat juga di Jepang itu teman-teman, di setiap penyambung si jalan layang ini, itu di dua sisi itu ada karetnya teman-teman. Itu warna hitam, itu tebal banget, kata dia juga bilang, kata orang Jepang itu berat banget katanya, hampir berapa ton bilang itu. Ada karetnya. Jadi untuk mengatasi gempa mungkin ya. Jadi ada karetnya tuh di tiap tiang itu. Jadi ada 2 kalau nggak salah. Ada 2, ada berapa itu ya? Jadi ada karetnya warna hitam. Nah begitupun bangunan teman-teman. Bangunan kayak gedung kayak gitu, pasti di bawahnya dikasih karet juga. Lupa namanya apa ya, kata dia itu bilang kemarin. Nah terus saya tanya lagi, itu kalau jembatan yang di laut itu gimana itu? Kayaknya lebih lama lagi tuh. Oh iya, kalau jembatan di laut tuh lama banget gitu. Hampir 1 tahun lebih katanya, ditungguin dulu tuh tiangnya. Karena kan di dalam air kan nggak tahu ya, nggak kelihatan wujudnya kan kalau di dalam air. Entah itu gerak, entah miring, entah masuk ke dalam. Jadi ditunggunya hampir 1 tahun lebih. Oh pantesan lama banget. Pantesan bangunan-bangunan di Jepang kuat-kuat ya kan. Ternyata memang ininya bikinnya aja serius itu. Ya kayak gitu teman-teman, pertanyaan goblok saya ke orang Jepang itu. Terus kata dia, mungkin perbedaannya kalau di Jepang kan banyak banget kayak angin topan kayak gitu ya, kayak gempa, kayak badai kayak gitu kan sering terjadi. Jadi banyak perubahan-perubahan besar lah, kayak bangunan juga jadi anti gempa kayak gitulah. Jadi lebih memikirkan ke situ, karena di Jepang banyak banget bencana alam, jadi dipikirin ke situ, akhirnya bikin bangunan yang lebih kuat, lebih tahan lama, cuman biayanya lebih besar. Ya karena itu tadi kan, nunggunya aja itu kan hampir berbulan-bulan, hampir bertahun-tahun kan. Itu kan otomatis duit ngalir dong. Nah cuman bukan itu yang dipikirin, tapi jangka panjangnya itu yang dipikirin. Jadi oke, dana awal memang mengeluarkan uang banyak banget, tapi kalau udah jadi itu waktunya bakalan lama gitu, tahan lama. Jadi lebih baik mengeluarkan uang banyak tapi tahan lama dibanding mengeluarkan uang sedikit, baru berapa tahun udah rusak. Kurang lebih kayak gitu. Udah teman-teman, mungkin itu ya cerita saya nih sekarang. Kemarin emang saya kepo banget, kok itu bisa lama banget, kenapa ya? Jadi saya tanya lah, namanya juga orang pengen tahu ya, jadi tanya-tanya lah. Ya mohon maaf banget teman-teman kalau saya emang banyak banget hal-hal gobloknya. Namanya juga orang belajar ya, jadi maklumin aja lah. Selalu belajar dimanapun kita berada. Sebelum penutupan kita nyanyi dulu nih, ngelanjutin yang tadi lagunya. Kabut di rumput dan bunga-bunga, udara sunyi, warna di langit yang aku lihat di awal pagi, seperti aku yang ingin engkau bersamaku, memberi rasa kemanusiaan, kasih sayangmu. Terima kasih sudah menonton. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Reang.